Oke, selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Cut Aida Devia. Saya Khaira Nagiba. Saya Saya Saryani. Saya Aulakra. dan saya Batrusi. Oke, untuk materi selanjutnya kami akan membahas tentang pengertian oligopoli. Akan dibahas oleh teman saya pada Aulakra. Saya persilahkan. Saya akan membahas tentang pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa perusahaan atau produsen besar yang menguasai sebagian besar pasar untuk barang atau jasa tertentu. Dalam pasar ini, setiap perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap harga dan output, tetapi keputusan mereka saling bergantung atau bergantung satu sama lain. Hal ini menciptakan dinamika persaingan yang kompleks karena perubahan strategi oleh suatu dapat mempengaruhi perusahaan lain. Baik, saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama adalah jumlah penjual yang sedikit. Terdapat beberapa penjual atau produsen atau perusahaan yang menguasai pasar. Yang kedua, jumlah pembeli yang banyak. Jumlah pembeli jauh lebih banyak daripada penjual. Yang ketiga, barang atau jasa heterogen. Produk yang ditawarkan berbeda-beda, baik di segi kualitas, desain maupun fitur. Kemudian yang terakhir adalah ketergantungan antar pemain. Keputusan suatu perusahaan mempengaruhi strategi dan keputusan perusahaan lain. Selanjutnya, pembahasannya tentang persaingan dalam pasar oligopoli. Yang dimaksud dengan persaingan dalam pasar oligopoli yaitu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, persaingan yang ketat. Yang kedua, persaingan yang tidak sempurna. Yang ketiga, persaingan yang lebih rendah dibandingkan pasar yang lainnya. Persaingan harga yang tidak seimbang. Persaingan yang dapat mengarah pada kolusi dan manipulasi harga. Berikut 7 jenis pasar oligopoli. Yang pertama, oligopoli murni. Produk sama, harga ditentukan bersama. Dan 2, oligopoli diferensiasi. Produk berbeda, bersaingan kualitas dan harga. Dan 3, oligopoli campuran. Kombinasi oligopoli murni dan diferensiasi. 4, bilateral. 2 perusahaan besar dengan produk sama. 5, kolektif. Kerjasama mengatur harga dan produksi. 6, monopolistik. Suatu perusahaan besar dan berbeda kecil. 7, berantai. Perusahaan terhubung dalam rantai pasokan. Saya akan membahas tentang dampak positif dan negatif dari pasar oligopoli. Dampak positif dari pasar oligopoli diantaranya, perusahaan dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Konsumen akan diuntungkan jika terjadi pengerak harga. Dan pasar oligopoli dapat mendorong inovasi dan perkembangan teknologi pada industri. Adapun dampak negatif dari pasar oligopoli diantaranya, produsen dapat mengendalikan harga pada produk sesuai dengan keinginan. Konsumen mungkin memiliki pilihan yang lebih baik dan oligopoli dapat membatasi pendapatan. Oke, saya akan menunjukkan salah satu dari contoh pasar oligopoli. Saya sedang berada di salah satu contoh tersebut. Saya sedang berada di Bank Aceh yang berada di Biren untuk mengambil materi contoh dari pasar oligopoli. Sekian dari materi yang telah kami bahas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Bye.